Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Remaja Farhan Zulkarnain Ahmad, Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandara, Angkatan 11 Bravo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagian-bagian utama atau general yang terdapat dalam sistem aviobridge atau yang biasa kita sebut dengan Garbarata. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita menuju ke pembahasan. Aviobridge atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Garbarata adalah merupakan lorong yang dapat bergerak secara horizontal memanjang dan memendek, vertikal naik dan turun, dengan rotunda sebagai poros serta pada bagian kabin atau kontak head yang dapat berotasi ke kiri dan ke kanan. Garbarata dibuat berbentuk lorong, dipasang pada sebuah terminal bandara. Melalui lorong jembatan ini, penumpang bisa leluasa naik atau turun menuju fixed gate atau pesawat udara. Jembatan penyeberangan ini akan menjaga penumpang dari hujan, salju, jet blast mesin pesawat, suara bising, dan debu. Di bandara-bandara yang ada di Indonesia, terutama bandara internasional, Garbarata sudah merupakan peralatan yang wajib terpasang di setiap pintu menuju pesawat udara. Garbarata yang sering dipakai di tiap-tiap bandara di Indonesia adalah Garbarata yang menggunakan sistem elektromekanikal yang dikendalikan pada sebuah kontrol konsol atau monitor control desk. Untuk memantau keadaan di sekitar Garbarata, Garbarata ini dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Sistem ini menginterintegrasi peralatan keselamatan dan alat sistem kendali elektronik. Sistem kendali elektronik menggunakan unit kendali yang disebut PLC atau yang biasa juga disebut dengan Programmable Logic Controller yang terletak pada kotak konsol. Unit ini harus menghadap ke depan dan berada pada sebelah kiri depan kabin, di mana operator dapat melihat langsung serta jelas ke arah pesawat pada saat operasi. Pada kontrol konsol, terdapat semua peralatan yang diperlukan untuk operasi dan monitor Garbarata. Semua fungsi dari peralatan kontrol harus jelas dan berbahasa Inggris. Operator harus benar-benar dapat melihat dengan jelas semua informasi yang ditampilkan monitor kontrol konsol. Walaupun dalam keadaan ada sinar pantulan matahari ataupun hujan sekalipun, fitur-fitur yang ada dalam monitor tetap dapat terlihat dan terbaca. Monitor juga sekaligus berfungsi sebagai touchscreen. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian utama Garbarata. Yang pertama ada tunnel, yaitu bagian badan Garbarata yang dapat bergerak secara teleskopik serta dapat menyesuaikan ketinggiannya terhadap pesawat yang hendak dijangkau. Garbarata dapat terdiri dari 2 tunnel atau lebih. Yang kedua ada rotunda, yaitu bagian dari Garbarata yang menjadi penghubung antara fixed gate dengan tunnel. Rotunda adalah bagian Garbarata di mana tunnel dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan derajat rotasi tertentu. Yang ketiga ada driving column atau swiveling, adalah bagian dari Garbarata yang dapat menggerakkan Garbarata secara elektromekanik ke atas dan ke bawah, memanjang dan memendek, serta dapat bergerak ke kiri dan ke kanan dengan rotunda sebagai poros. Yang keempat ada cabin atau contact head, bagian dari Garbarata yang berhubungan dengan pesawat. Bagian ini dapat berputar terhadap tunnel ke kiri ataupun ke kanan untuk menjangkau pintu pesawat di mana penumpang akan keluar dari dan menuju tunnel atau pesawat. Yang kelima ada self-leveling device atau yang biasa juga disebut dengan auto leveler, bagian penting dari Garbarata yang berfungsi sebagai penyesuai otomatis ketinggian Garbarata terhadap pintu pesawat. Yang keenam, ada access service terdiri dari landing stair, platform, serta service door. Adalah bagian Garbarata yang berfungsi sebagai akses bagi yang berwenang untuk menuju kabin dari apron atau sebaliknya. Yang terakhir, ada safety device, yaitu bagian Garbarata yang berfungsi sebagai alat keselamatan. Alat ini bekerja secara otomatis untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kegagalan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada Garbarata serta keselamatan penerbangan. Garbarata memiliki standar-standar atau aturan-aturan yang telah ditetapkan secara nasional dan internasional. Standar nasional yang pertama ada Indonesian Steel Building Design Regulation, yang kedua ada Indonesian Electrical Installation Regulation. Standar internasional yang pertama ada American Institute of Steel Construction Specification for the Design. Yang kedua ada Fabrication and Erection Structural Steel of Building. Yang ketiga ada American Welding Society Standard. Yang keempat ada International Air Transport Association. Yang kelima ada British Standard BAS 5350.
Yang keenam ada Loading and Deflection Test, dan yang ketujuh Electromagnetic Compatibility EMC Certification. Dalam hal maintenance, SOP maintenance Garbarata terbagi menjadi 3. Yang pertama ada daily maintenance, yaitu terdiri dari kinerja Garbarata, cat terkelupas, debu dan korosi, minyak bocor, susunan komponen rusak, serta cleaning area. Yang kedua ada weekly maintenance, yang terdiri dari pemeriksaan auto level, pemeriksaan sambungan listrik, pemeriksaan limit switch, pemeriksaan ban, dan pemeriksaan kondisi umum. Dan yang terakhir ada quarterly maintenance. Yang pertama ada pemeriksaan rotunda, pemeriksaan cabin, pemeriksaan pergerakan horizontal, pemeriksaan pergerakan vertikal, pemeriksaan sambungan listrik, pemeriksaan auto level, pemeriksaan ban, pemeriksaan kondisi umum, serta pelumasan. Sekian video dari saya. Buat teman-teman yang ingin menambah wawasan atau memperluas ilmunya di bidang penerbangan, khususnya di bidang mekanikal bandara, teman-teman bisa mengakses langsung channel YouTube milik Teknik Mekanikal Bandara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.